Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar budaya Melayu Riau dengan materi menemukan makna dari sebuah cerita. Ceritanya adalah kuda dan beban garam. Apakah kamu sudah pernah mendengar cerita ini? Nah, kalau kamu belum pernah ataupun sudah pernah, Ibu akan menceritakan kembali. Selamat mendengarkan ya. Seekor kuda milik pedagang sedang berjalan tertatih-tatih di bawah terik sinar matahari. Di punggungnya terdapat 3 ikat goni yang besar dan sangat berat berisi garam. Garam itu adalah pesanan dari orang seberang yang akan diantar langsung oleh pedagang ke seberang. Ketika di sungai, si kuda mulai panik karena ia tahu bahwa batu-batu sungai sangat licin dan arus sungai pun sangat deras. Sebelum menyeberang, pedagang memberi si kuda minum menggunakan ember. Setelah itu, mereka langsung menyeberang melintasi sungai. Si kuda merasa seakan-akan beban di punggungnya semakin berat. Langkah kakinya goyah dan terkadang hampir saja jatuh. Ketika kakinya terpijak pada batu yang amat licin, ia langsung terjatuh. Dengan sigap, pedagang menarik tali kekang kuda ke seberang sungai. Dengan bersusah payah, kuda berusaha naik ke bibir sungai. Setelah sampai di darat, si kuda merasakan beban di punggung menjadi ringan. Karena ketika dia terjatuh tadi, garam dalam punggungnya ikut terendam dan hampir setengahnya larut ke dalam air. Setelah mengantarkan garam kepada pemesan, pedagang kembali menjemput sejumlah garam yang kurang. Si kuda pun kembali diberi beban garam yang cukup berat dan tertatih-tatih membawanya. Ketika sampai ke sungai, si kuda sengaja menjatuhkan diri dan sengaja pula merendam agak lama. Pedagang melihat dan paham kalau si kuda sengaja menjatuhkan diri untuk meringankan beban di punggungnya. Pedagang diam saja dan berniat memberi pelajaran kepada si kuda. Setelah garam selesai dikirim, pedagang memberi beban 7 goni berisi kapas di punggung kuda. Walaupun jauh lebih ringan dari berat 3 goni garam, tapi si kuda tetap berniat untuk lebih meringankan beban di punggungnya. Maka, ketika tiba di sungai, si kuda kembali menjatuhkan lagi dirinya ke sungai dan berendam cukup lama. Pedagang hanya tersenyum melihat tingkah kudanya itu. Setelah si kuda merasa yakin bahwa beban di punggungnya sudah semakin ringan, dia mulai bangkit menuju tepi sungai. Namun, entah mengapa, beban di punggungnya malah bertambah berat, lebih berat dari 3 goni garam. Ternyata, ketika kapas direndamkan ke air, bebannya bukan menjadi ringan, tapi malah bertambah berat, karena sifat kapas menyerap air. Nah, dari cerita ini dapat kita ambil hikmah dan pesan, di mana kita lihat bahwa si kuda sengaja menjatuhkan dirinya supaya garam yang dia bawa larut. Kemudian bebannya akan semakin ringan. Namun berbeda dengan hasil yang di bawahnya setelah yang ketiga
sekali karena dia membawa kapas. Ternyata kapas itu menyerap air, justru beban yang dibawanya semakin berat. Dari sini dapat kita ambil hikmah bahwa pemalas akan berusaha mencari cara untuk menghindar dari pekerjaan, namun dia akan segera mendapat teguran. Nah, kalau menurut kamu, apa pula hikmat yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Pasti ada kan? Nah, anak-anak, setelah kita tadi membaca cerita tersebut, kamu dapat menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kuda berjalan tertatih-tatih? Mengapa beban garam jadi berkurang setelah kuda jatuh ke sungai? Mengapa kapas bertambah berat setelah kuda terjatuh ke sungai? Baiklah anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya dan tetap semangat.